Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debi Rinanda dengan NIM 20 10 26 2009. Saya dari Prodi D4LM Angkatan 20 ingin menjelaskan tentang pengertian expression of agreement. Expression of agreement adalah ungkapan yang digunakan untuk menyatakan persetujuan atau kesepakatan, untuk menyatakan persetujuan atau kesepakatan terhadap pendapat seseorang. Dengan kata lain bisa disebut dengan ketika seseorang mengungkapkan suatu opini atau pendapat dan kita setuju dengan pendapat tersebut. Kita menggunakan ungkapan persetujuan, agreement expression. Ungkapan ini digunakan dalam percakapan sehari-hari, bisa dalam diskusi, debat, atau presentasi. Expression of agreement bertujuan untuk yang pertama, menunjukkan sikap sopan dan menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, membangun komunikasi yang positif dan harmonis. Yang ketiga, menunjukkan bahwa kita sependapat atau memiliki pandangan yang sama. Berikut ada juga macam-macam expression of agreement. Ungkapan persetujuan bisa dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama formal agreement expression atau digunakan dalam situasi resmi. Situasi resmi tersebut contohnya informasi yang resmi secara resmi yang didapatkan dari berita-berita. Dan yang kedua, informasi agreement expression biasa digunakan dalam percakapan santai antara individu-individu, antara teman dengan teman, rekan kerja sesama rekan kerja. Formal agreement expression biasanya digunakan dalam situasi resmi seperti presentasi, rapat, debat formal, atau wawancara. Contoh ungkapannya bisa disebut dengan I agree with you, yang berarti saya setuju dengan Anda, atau I completely agree, saya sepenuhnya setuju, atau that good a point, itu artinya itu pendapat yang bagus, atau I'm of the same opinion, atau artinya saya memiliki pendapat yang sama, atau you are absolutely right, Anda benar sekali, atau I couldn't agree more, saya sangat setuju, tidak bisa lebih setuju lagi. Ada juga beberapa contoh di dalam dialog. Contoh dalam dialog adalah I think education is the key to success. I completely agree with you. Without education, it's hard to achieve success. Artinya, saya pikir pendidikan adalah kunci kesuksesan. Saya sepenuhnya setuju denganmu. Tanpa pendidikan, sulit untuk meraih kesuksesan. Yang kedua ada formal agreement expression. Formal agreement expression digunakan dalam percakapan sehari-hari yang santai seperti berbicara dengan teman, dengan keluarga, atau rekan, atau sebaya. Contoh ungkapannya, ya, agree, artinya ya saya setuju. You are right, artinya kamu benar. That's true, itu benar. Atau actually, tepat sekali. Atau I think so too, saya juga berpikir begitu. Atau sure, tentu. Atau that right, betul sekali. Atau me too, aku juga. Contoh dalam dialog yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari, this movie is really funny. Yeah, exactly, I can stop lunch. Artinya
film ini lucu banget. Ya, tepat sekali. Aku tidak bisa berhenti tertawa. Dalam ungkapan yang mirip atau expression of disagree, selagi tambahan jika kita tidak setuju digunakan expression of disagree seperti I don't agree with you atau I'm afraid disagree, atau bisa juga I'm not sure about that, atau juga I don't think so, atau that's not true. Berikut juga ada beberapa tips untuk menggunakan expression of the agree. Menggunakan intonasi yang sopan dan ramah. Bisa juga pilih ungkapan sesuai situasi, formal atau informal. Atau boleh tambahan alasan atau pendapat tambahan setelah menyatakan setuju. Contohnya, I agree with you because education really helps up double other factor. Saya setuju denganmu karena pendidikan sangat benar-benar membantu kita membangun masa depan. Maka dari itu expression of agree ini adalah ungkapan yang sangat digunakan untuk menyatakan persetujuan atau kesepakatan tadi. Kesempatan tadi untuk menyatakan persetujuan terhadap kesempatan tersebut. Terdapat pendapat seseorang yang kita dengar, yang kita butuh atau yang kita dengar tadi, maka dari situ kita dapat mengungkapkan satu opini atau pendapat, kita setuju dengan pendapat tersebut atau tidak, atau kita menggunakan ungkapan persetujuan, agreement expression dalam kehidupan sehari-hari, dalam untuk diskusi dan lainnya. Maka dari itu, kita harus menunjukkan beberapa sikap sopan yang menghargai pendapat orang lain. Maka dari membangun komunikasi yang positif dan harmonis, dan menunjukkan bahwa kita sependapat atau memiliki pandangan yang sama. Maka dari itu, dalam ungkapan persetujuan juga dibedakan menjadi dua, yaitu formal agreement expression digunakan dalam situasi resmi, seperti diskusi atau rapat, dan masih banyak lainnya, atau informal agreement expression yang digunakan dalam percakapan santai secara sehari-hari antar teman, antar rekan-rekan yang lain. Dalam situasi resmi contohnya seperti presentasi rapat, dalam presentasi sekolah, kuliah, atau rapat perkantoran, rapat untuk DPR, dan untuk debat formal, untuk kompetisi debat yang lainnya, atau wawancara antara suatu kejadian satu dan suatu kejadian lain yang bisa kita menemukan narasumber tersebut. Ungkapannya adalah I agree with you, atau I completely agree with you, and I totally agree with your opinion, and that's good point, and I share your view, and I'm the same the opinion, and I could agree more, yang berarti saya setuju dengan Anda. Contoh-contoh ungkapannya, saya sangat sepenuhnya setuju, atau saya setuju dengan pendapat Anda, atau itu pendapat yang sangat bagus, atau saya sependapat dengan Anda, atau saya memiliki pendapat yang sama, atau Anda benar sekali, atau saya sangat setuju. Tidak bisa lebih dari setuju lagi. Maka ada yang lebih dari setuju dari itu. Contoh-contoh dialognya, I think education is the key to success. I completely agree with you. Without education and hard success. Saya pikir pendidikan adalah kunci kesuksesan. Saya sepenuhnya sependapat denganmu. Saya setuju denganmu. Tanpa pendidikan, kita sulit untuk meraih kesuksesan. Maka digunakan kalau untuk contoh digunakan dalam percakapan sehari-hari yang santai, bisa berbicara dengan teman, keluarga, atau rekan, atau sebaya.
Bisa kita memberikan contoh ungkapan, yes, agree, you're right, that's true, actually, I think so too, sure, that right, me too. Atau ya, saya sangat setuju, atau kamu benar, atau itu benar, tepat sekali, aku juga berpikir seperti itu, tentu, betul sekali, aku juga. Contoh dialognya, this movie is real funny, yeah, exactly, I can stop the lunch, filmnya lucu banget ya. Ya, tepat sekali, aku saja tidak bisa berhenti tertawa. Dari dialog tersebut biasa digunakan dalam percakapan antara rekan, sebaya, atau keluarga. Sering digunakan pernyataan-pernyataan simpel seperti ini. Tidak harus seperti yang digunakan dalam situasi resmi tadi, yang untuk bisa digunakan rapat, presentasi, atau debat. Kalau untuk kehidupan sehari-hari bisa dengan kata-kata yang lebih simpel. Atau ungkapan sebagai tambahan, jika tidak setuju, digunakan expression atau disagreement seperti I don't agree. Itu kalimat yang menyatakan tidak setuju atau tidak berpendapat. Atau I'm afraid I disagree, atau I'm not sure about that, and I don't think so, atau that not sure. Beberapa juga memiliki tips untuk menggunakan expression of agreement. Expression agreement, tipsnya salah satunya adalah menggunakan intonasi yang sopan dan ramah agar orang tersebut ingin mendengarkan percakapan kita, atau orang tersebut ingin mendengarkan apa yang ingin kita berikan pendapat tadi, apakah sesuai apa tidak jika kita melakukannya dengan sopan dan ramah. Jadi kita juga harus memilih ungkapan sesuai situasi. Jangan pas situasi yang tidak sama atau tidak nyambung, kita malah memberikan pendapat yang tidak sesuai. Atau bisa dilihat seperti contoh tadi, untuk formal dan informal. Atau boleh ditambahkan alasan atau pendapat tambahan setelah menyatakan setuju. Jadi setelah kita setuju dengan pendapat itu, kita boleh memberikan alasan mengapa kita setuju. Mengapa kita bisa setuju dengan pendapat tersebut. Mengapa kita bisa tidak setuju dengan pendapat tersebut. Jadi kita boleh menambahkan alasan-alasannya. Contoh seperti kalimat seperti ini, I agree, saya setuju, karena because education really help use the world of better. Artinya itu, saya setuju denganmu karena pendidikan itu benar-benar membantu dengan alasan untuk membangun masa depan. Maka dari sana kita bisa mengetahuinya dari hal expression education tadi. Kita dapat mengungkapkan apa yang digunakan untuk menyatakan persetujuan atau kesepakatan terhadap pendapat seseorang. Maka dengan kata lain, ketika seseorang menggunakan sesuatu opini atau pendapat dan kita setuju dengan pendapat tersebut, kita menggunakan ungkapan setuju. Kita tidak boleh mentang-mentang kita tidak suka pada orang tersebut, kita tidak setuju walaupun ungkapannya benar. Jadi kita harus sesuai dengan pernyataan, atau bisa disebut dengan agreement expression. Agreement expression, ungkapan-ungkapan yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari tadi. Ya, sehari-hari tadi yang dapat menunjukkan sikap sopan, sikap yang ramah, sikap menghargai satu sama lain saat memberikan pendapat, atau membangun komunikasi yang positif dan harmonis, atau menunjukkan sependapat atau memiliki pandangan yang sama. Maka dari itu, expression agreement ini sering digunakan dalam situasi resmi dan dalam percakapan santai. Nah, dalam resmi tadi seperti contohnya tadi rapat, debat formal, atau wawancara tadi.
Jadi kita harus bisa membandingkan. Sedangkan untuk kehidupan sehari-hari, kita menggunakan kata yang lebih sopan dan lebih singkat dan lebih mudah dimengerti oleh lawan berbicara kita untuk memberikan pendapat, seperti teman, keluarga, atau rekan-rekan sebaya kita, ataupun rekan yang di atas kita. Maka dari itu kita harus berbicara sopan. Untuk sebagai tambahan, untuk tidak setuju, itu juga perlu diperhatikan. Kita menggunakan expression of disagreement seperti itu juga. Kita memberikan pendapat yang tidak setuju. Dalam menggunakan intonasi juga atau nada bicara yang lembut dan sopan sangat penting, karena ungkapan sesuai situasi itu sangat penting juga, atau memberikan tambahan lainnya, seperti banyak lagi kata-kata lainnya, seperti kita memberi aspek-aspek lainnya tentang agree information tadi. Aspek-aspek lainnya yang bertujuan untuk memberikan pendapat-pendapat formal yang digunakan oleh beberapa orang yang berkontak langsung, seperti berbicara pendapat apapun itu yang memerlukan persetujuan atau tidak persetujuannya. Dan bisa juga kita menambahkan alasan-alasannya, seperti kita alasan setuju, alasan tidak setuju tadi. Pasti memiliki alasan mengapa kita bisa setuju dengan pendapat orang tersebut atau pendapat tidak setuju kepada orang tersebut. Maka dari itu, dari expression of agreement ini tadi, banyak terdapat kericuhan karena tidak sesuai dengan pendapat. Karena dari sebelah sini pendapat yang berbeda, dan sebelah sana pendapat juga berbeda. Dan sebelah sini setuju dengan alasannya, dan sebelah sini tidak setuju dengan alasannya masing-masing. Maka dari itu kita harus mencari jalan tengah bagaimana untuk memecahkan masalah pendapat tersebut dalam diskusi tersebut. Jadi kita harus tahu apa saja dasar-dasar dari bentuk formal atau informal ini tadi. Bentuk formal informal tadi itu tuh dalam perdebatan kan banyak pendapat yang setuju dan tidak setuju, dan tidak semuanya setuju dan tidak semua tidak setuju. Maka disitulah terjadi perdebatan. Maka dari itu pendapat ada juga dari sisi positif dan sisi negatifnya tadi. Contoh sisi positif dan negatifnya tadi itu di antara perdebatannya tadi yang memiliki pendapat masing-masing antara kelompok satu dengan kelompok lain, atau presentasi yang kita jelaskan di depan yang untuk didengarkan oleh semua orang. Pasti juga butuh pendapat, butuh pertanyaan, apakah dari presentasi kita ada yang kurang atau ada yang perlu ditambahkan, apakah setuju dengan presentasi tersebut atau tidak. Maka kita harus mengerti dari apa saja isi dari presentasi tersebut, isi presentasi tersebut. Maka di dalam percakapan sehari-hari juga seperti itu. Sering kita temui di antara rekan-rekan kita sendiri, kita menanyakan pendapat kepada rekan-rekan kita. Pasti menggunakan nada-nada yang baik, yang halus, yang nyambung, agar mudah dipahami, tidak menimbulkan perdebatan setelah itu, seperti debat tadi, karena kita menggunakan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu bahasa-bahasanya tadi itu banyak sekali contoh-contohnya yang sudah disebutkan sebelumnya. Contoh-contohnya tersebut bisa diterapkan melalui banyak kegiatan-kegiatan positif yang bisa memberikan pendapat-pendapat benar dan salah, kesepakatan yang akan didapatkan. Contohnya seperti banyak juga expression of agreement ini yang formal dan tidak formal. Oleh karena itu dapat saya beritahu bahwa expression of agreement ini sangat banyak menimbulkan dampak-dampaknya. Dampak-dampak antara dampak positif atau dampak negatif antara perdebatan formal tadi.
Maka dari itu harus disimak agar tidak terjadinya kesalahpahaman. Maka dapat saya simpulkan dari expression of agreement ini, adapun aspeknya adalah penjelasan atau nama expression of agreement atau expression agreement ini bermakna ungkapan untuk menyatakan persetujuan terhadap pendapat yang lain. Maka dari sana terdapatlah makna itu, atau bisa saya simpulkan jenis-jenisnya ada dua, yaitu formal dan informal. Dan selanjutnya yang bertujuan untuk menunjukkan kesopanan atau menghargai pendapat satu sama lain atau membangun komunikasi yang baik. Dan beberapa contohnya adalah I agree with you, that's your actually you're the right, I could agree more. Maka cuman itu yang dapat saya sampaikan tentang expression of agreement. Lebih kurang saya minta maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.